Untuk membahas lebih dalam terkait panen cuan dari crypto staking, kami sudah terhubung dengan founder dan CEO Thrift, Gabriel Ray, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Ray, apa kabar? Baik-baik, gimana kabarnya Mbak Ellen? Iya, kabar sehat ya tentunya ya Pak Ray. Ini cryptocurrency Betul. semakin diminati sejak akhir tahun lalu ya, terlebih di saat masa bullishnya. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia, terutama selama masa pandemi ini? Ya. Jadi siapa yang menyangka gitu kan, di mana semua bisnis selama pandemi ini terkena impact-nya, terkena dampaknya, tapi justru di kripto itu selama pandemi kita tidak mengalami yang namanya penurunan bisnis. Jadi bahkan selama pandemi ini, baik dari jumlah pengguna, kemudian sisi volume di Thrift dan lain sebagainya itu naik hingga 350% lebih. Bahkan orang-orang di Indonesia, retail di Indonesia itu berbondong-bondong untuk yang sebelumnya tidak pernah main kripto masuk ke dalam dunia kripto gitu. Jadi saya rasa Indonesia kalau dibandingkan ya dari tahun 2020 ke 2021 sekarang jumlah penggunanya benar-benar naik luar biasa besarnya, dan kita lihat bahwa di Indonesia sendiri kripto sekarang semakin menjadi mainstream gara-gara pandemi ini. Dan inilah kondisi di Indonesia saat ini. Nah, ini juga yang menarik. Beberapa negara kan ada yang mulai menerima kripto juga ya, tapi juga ada nih yang kontra nih Pak Re. Lantas bagaimana menurut Anda? Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Apakah pemerintah ini sifatnya terhadap kripto ini seperti apa menurut Anda? Saya rasa pemerintah saat ini Indonesia ini menjadi negara yang paling maju ya untuk meregulasi kripto dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Singapura contohnya. Dan saya benar-benar berterima kasih sama Bapepti juga sebagai investor kripto secara pribadi. Orang-orang yang ada di Bapepti sekarang ini ketika meregulasi kripto, mereka orang-orang yang benar-benar mengerti kripto gitu. Jadi beda dengan kasus yang terjadi di luar negeri di mana yang berusaha meregulasi kripto itu nggak ngerti kripto. Jadi akhirnya regulasinya nggak pro kripto. Sedangkan di Indonesia ini semua yang ada di ini luar biasa. Mereka semua mengerti kripto dan regulasi yang diberikan kepada industri kripto itu semuanya pro kripto. Sebagai contoh nih, kemarin kita akan mengajukan untuk PPh final untuk pajak di kripto yang seharusnya 0,05%, bahkan lebih murah dari saham-saham sekarang kan 0,1%. Ketika dibahas di DPR itu malah turun lagi jadi 0,03%. Jadi yang kita ajukan 0,05% diturunkan lagi jadi 0,03%. Dan nggak peduli jika teman-teman di sini trading kripto lalu untung 1 miliar, untung 2 miliar dan lain sebagainya, itu teman-teman cukup bayar pajak final aja 0,03%. Dan dari sini kita lihat bahwa pemerintah ini memberikan sebuah regulasi yang mendukung para trader kripto atau para retail kripto yang ada di Indonesia. Dan saya rasa bahkan pemerintah Indonesia saat ini merupakan yang paling terdepan di Asia Tenggara untuk meregulasi kripto. Bahkan kalau dilihat di Singapura itu sendiri belum punya peraturan kripto yang jelas sampai saat ini. Dan dari sini kita lihat bahwa benar-benar pemerintah Indonesia ini sangat pro membangun industri kripto di Indonesia. Oke, regulasinya lebih suportif ya di Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara lain. Apalagi kripto ini kan juga banyak Betul. dilirik oleh masyarakat sebagai alternatif investasi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita ini harus mulai berinvestasi kripto, dan gambarannya ini seperti apa sih bagi pemula yang belum pernah memegang kripto nih sama sekali? Ya. Jadi kalau saya bilang orang yang tidak mempunyai exposure terhadap kripto, itu orang yang saya bilang mohon maaf kurang bijak dalam mengelola portfolionya. Kenapa? Karena ketika kita melihat di negara-negara maju, kita lihat di Amerika, kita lihat di Eropa, semua bilioner sekarang rata-rata bahkan multimilioner, orang yang kekayaannya ratusan miliar bahkan triliunan rupiah, itu sekarang sudah mempunyai exposure terhadap kripto itu 5-10%. Dan kita tahu bahwa ketika para bilioner, terus multimilioner ini ketika mereka mengambil sebuah keputusan, ketika mereka taruh uangnya di mana, mereka kan tidak melakukannya secara asal gitu. Mereka dikelilingi oleh analis, mereka dikelilingi oleh para researcher dan analis data dan lain sebagainya, sehingga mereka akhirnya berani untuk masuk ke dalam dunia kripto gitu. Jadi istilahnya mereka ini kan dikelilingi oleh orang-orang pintar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat para bilioner seperti Elon Musk, kemudian kita lihat bilioner Meksiko dan lain sebagainya, di Eropa juga sama,
punya exposure terhadap kripto 5-10% dari portfolio mereka. Nah, apalagi kita yang belum bilioner gitu loh. Kan kita melihat mereka orang-orang pintar itu punya exposure terhadap kripto, berarti kan mereka melihat something yang menurut mereka layak untuk diinvestasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya kita pernah rilis Thrift Research bulan Juli yang lalu, itu pernah dilakukan survei di negara maju ya. Kita waktu itu mengutip sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat, karena saat ini pasar kripto terbesar, perputaran uang terbesar kripto itu dipegang oleh Amerika Serikat. Mereka memang kan superpower country ya, first world country, dan 90% investor di sana itu menuntut untuk hedge fund mereka punya exposure terhadap kripto 5-7%. Jadi hedge fund itu apa? Istilahnya kalau di Indonesia belum ada, hedge fund itu seperti lembaga di mana kita nitipkan uang, kemudian mereka akan memutarkan uang kita, dan uang yang diputarkan itu nanti mereka berusaha dimasukkan di mana untuk ngasih hasil timbal balik yang terbaik. Jadi misalnya mereka bisa setahun tergantung performa mereka bisa 5-10%, bisa 20%, tergantung hedge fund-nya muterin uangnya kemana. Kalau di Indonesia belum ada. Sebagai contoh di Indonesia gampangnya penerbit reksadana lah. Nah di Amerika Serikat sana ketika para investor ini menaruh uangnya ke hedge fund ini dituntut oleh investor mereka, at least you have to punya exposure terhadap kripto itu 5-7%. Jadi akhirnya mau nggak mau para hedge fund ini mulai masuk ke dalam dunia kripto. Ini yang terlihat di Amerika Serikat sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat di berita, contohnya BlackRock Asset Management itu yang terbesar, salah satu aset management yang paling besar ya di Amerika Serikat. Mereka masuk ke kripto dengan apa? Mereka membeli saham miner Bitcoin, istilahnya perusahaan yang melakukan mining terhadap Bitcoin. Jadi kita melihat bahwa dari sisi negara-negara maju ini, kita melihat dan para bilioner ini sekarang mereka sudah mempunyai exposure terhadap kripto gitu. Dan makanya saya bilang tadi di awal, sangat tidak bijak kalau di dalam portfolio investasi kita ini nggak punya kripto, karena everyone in the first world country, everyone get rich is doing it right now gitu loh. Jangan sampai kita terlambat. Dan kemudian yang ketiga yang saya lihat, kenapa kripto ini masih punya potensi pertumbuhan yang sangat besar, karena kita pernah rilis juga dalam beberapa bulan yang lalu, 10-15 tahun ke depan, itu akan terjadi yang namanya transfer kekayaan atau perpindahan kekayaan dari old boomer kepada milenial seperti kita. Saya milenial, Mbak Ellen juga milenial, saya yakin ya. Jadi bakal ada namanya transfer kekayaan, karena 10-15 tahun lagi ada transfer kekayaan. Itu apa? Istilahnya dapat warisan lah, ya kan? Kalau dari generasi sebelum kita memberikan warisan kepada milenial, kepada kita istilahnya milenial ini dapat suntikan dana, istilahnya mendapat dana baru yang dapat digunakan oleh milenial. Nah, ketika milenial dapat warisan, itu kan pasti 10-15 tahun ke depan. Nah, kalau sampai ada yang nggak dapat warisan, kan tanda tanya tuh, lu anak kandung atau bukan? dan itu pasti terjadi. Dan 10-15 tahun ke depan ketika terjadi perpindahan kekayaan ini, milenial bakal lebih prefer untuk tidak berinvestasi seperti generasi sebelumnya. Contohnya old boomer, generasi orang tua kita itu kan mereka lebih suka properti dan emas. Tapi milenial lebih suka ke dalam kripto ataupun saham gitu loh. Jadi dalam pengalaman pribadi saya dan juga pandangan saya melihat dalam 10-15 tahun ke depan, kripto dan saham ini is gonna be bigger than this right now. Oke, dengan transfer kekayaan yang akan terjadi seperti yang tadi Pak Ray sudah jelaskan nih ya sebelumnya, kenapa sih kalau kita lihat ini memang sekarang lebih banyak milenial tuh yang lebih suka kripto daripada investasi-investasi yang lebih konservatif seperti properti ini misalnya? Saya ngomong dari pengalaman pribadi ya, karena saya juga milenial nih. Tapi saya penasaran kok Mbak Ellen dapat warisan nih, kira-kira berapa persen sih yang diinvestasikan gitu? Mau kemana investasinya? Kalau dari pengalaman saya pribadi sih, kenapa saya lebih prefer kripto daripada properti ya? Sebagai contoh, saya punya sebuah villa di Bali ya. Dulu sebelum pandemi COVID itu okupansinya kalau disewakan itu 70-80% per tahun dan happy banget gitu. Tapi setelah pandemi okupansinya itu turun sampai 15%. Sampai sekarang 15%. Itu untuk bayar stafnya, bayar pengelolaannya, itu minus gitu. Nah, tapi ketika ini minus,
ada biaya yang harus tetap dikeluarkan di dalam investasi properti. Dan ini saya suka nggak suka, saya harus keluar gitu. Omset naik ataupun turun, saya tetap harus keluar. Contohnya apa? Biaya asuransi. Kita mau nggak mau kita harus mengasuransikan bangunan kita. Kemudian pajak kita pakai nggak pakai, pajak itu tetap kita harus bayar, ya kan? Tapi beda dengan kripto. Ketika kita hold kripto ataupun kita investasi di kripto, mau kita simpan sama 1 tahun, kita nggak ngapa-ngapain 2 tahun, kita nggak ngapa-ngapain selama bertahun-tahun, itu nggak ada biaya yang timbul. Jadi akhirnya tidak ada beban tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, properti ini starting masuknya mahal kalau mau cari yang bagus gitu. Kalau kita mau cari yang ala kadarnya pasti banyak. Tapi ketika kita mau masuk properti yang benar-benar strategis, kemudian yang punya nilai plus yang baik dibandingkan dengan properti yang di sekitarnya, itu nilai masuknya kan mahal, miliaran. Jadi untuk kita mendapatkan ini masuk ke dalam properti ini modalnya nggak murah. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam kripto ataupun kita masuk dalam saham, itu kita bisa mulai juga dengan nilai yang kecil. Contohnya 50.000 atau 100.000. Kalau di kripto sendiri, di Terus sendiri 50.000 udah bisa beli Bitcoin dan lu udah bisa cuan gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa saya as a milenial juga lebih prefer di kripto daripada di properti. Karena dalam portfolio saya memutuskan untuk memperbesar nilai kripto saya daripada memperbesar nilai properti saya. Karena walaupun orang tua saya mengajarin kalau punya uang invest saja di properti, di emas dan lain sebagainya, tapi akhirnya sepanjang perjalanan saya lebih memilih untuk memperbesar portfolio saya di kripto. Yang ketiga, menurut saya kenapa kripto lebih unggul, karena liquidity-nya itu yang paling penting. Karena ketika kita invest kan kita maunya ketika cuan kita bisa keluar gitu, bisa take profit. Nah, beda dengan kita invest di properti, harganya memang naik per tahun. Dari data yang ada di Indonesia, properti di Indonesia ini tiap tahun naik kurang lebih 6% lah dari data yang kita punya. Nah, walaupun naik 6%, kita ini nggak bisa ngambil 6%-nya kan. 6%-nya mau diambil ini gimana? Itu cuma kenaikan on paper doang. Tapi kalau di kripto misalnya naik 20%, lu mau jual 20% dari portfolio lu, itu bisa gitu. Nah, itu yang bikin saya comfortable banget invest di kripto. Kemudian juga kalau kita mau jual properti kita, itu kan nggak bisa langsung gitu. Misalnya kita mau take profit, andai kata seluruhnya mau kita jual. Kita list properti ini, kita nggak tahu kapan lakunya, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, dan lain sebagainya. Jadi, sedangkan di kripto sendiri, andai kata lu udah profit nih, nge-hold 1 tahun, ataupun 1,5 tahun. Lu tengah malam pun mau jual di bursa kripto pun di exchange kripto itu bisa dilakukan gitu. Iya, Jadi karena nggak perlu nunggu lama. 24 jam ya. Betul. Karena kripto never sleep kan. Iya. Makanya tim CNBC kalau WA saya malam-malam saya juga balas. Karena saya nggak tidur juga, karena market kripto nggak tidur. jadi itulah yang bikin saya comfortable invest di kripto. Jadi mau saya jual di hari Minggu pun saya bisa gitu loh. Jadi nggak butuh waktu lama, dan saya nggak perlu seperti properti. Properti saya list sekarang, nggak tahu lakunya kapan, nunggu pembeli yang cocok ya kan. Sedangkan di kripto anytime saya mau jual, anytime saya mau take profit, itu possible. Dan ini yang bikin saya comfortable banget invest di kripto, karena liquidity-nya ini. Kemudian yang terakhir, kenapa juga dari saya juga milenial kan, saya 30 plus something ya. Ketika saya invest ke sesuatu aset plus, saya juga main saham di SP 500 dan juga kripto. Saya melihat yang paling penting itu ketika saya investasi saya ini harus bisa generate cash flow. Itu yang paling penting. Bahkan beberapa bilioner juga memperhatikan hal ini. Nah, bunga sewa properti di Indonesia itu kecil banget loh, Mbak Ellen. Jadi misalnya lu beli properti seharga 10 miliar, itu lu sewakan properti lu, itu paling bunganya paling bagus itu dapat 3% per tahun. Jadi antara 1-3% lah rangingnya sekarang. Apalagi dengan COVID ini, properti kan sewa office itu tenan terpukul banget ya. Terus punya coworking juga di Surabaya waktu itu, okupansi untuk sewa office ini benar-benar terpukul banget. Dan saya rasa dengan modal yang dikeluarkan, kemudian dengan yield, istilahnya bunga yang didapat dari sewa properti saat ini kurang menggoda untuk saya sebagai milenial gitu. Jadi properti dengan bunga 1-3% per tahunnya, walaupun memang naik secara 6% ya secara nilai, tapi kita nggak bisa cash out itu kan, kenaikan properti 6%, gimana kita cash out dari itu kan cuma gain on paper. Sedangkan di kripto sendiri itu kita punya yang namanya staking gitu. Jadi sama seperti dividen di saham, sama seperti deposito dan reksadana dan lain sebagainya, itu bunganya tinggi semua. Sebagai contoh, Ethereum itu per tahun bisa ngasih 6%. Jadi di mana ada aset yang
naiknya per tahun lebih dari 15%, masih ngasih dividen lagi 6% gitu loh. Jadi inilah kenapa saya rasa in the next 10 year atau 15 years dari sekarang, saya rasa kripto akan menjadi lebih besar dari ini karena saya rasa para milenial itu bakal lebih nyaman di kripto ataupun saham ketika mereka melakukan tindakan investasi mereka begitu. Oke. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.